Salam sejahtera. Semoga sebuah pertanyaan yang porsinya tentang dari parpol lama, siapa mereka dan siapa kita, dan para pejabat-pejabat pemerintahan yang sebenarnya existence dari apa itu portfolio Republikan. Berbelit-belit pertanyaannya benar, sebab keluar dari pertanyaan yang sesungguhnya adalah mengapa video dari representatif ini sedikit ekstrim dan apa adanya benar. Bercerita tentang porsi, landmark pengkhianat. Dari Jayakarta dirubah menjadi Jakarta. Landmark pengkhianat itu adalah siapa Indonesia. Dalam dunia teknologi disebut pertanyaan yang manuskrip JavaScript. Mengapa? Sebuah pertanyaan. Karena diarsipkan terjurnal dari apa arti peranan siapa Indonesia. Diplomatik kerajaan siapa Jayakarta yang tergabung dalam setelah dari headingnya atau headernya adalah Keraton Yogyakarta, tetap Hamengkubuwono siapa, telah dirusak oleh parpol lama, partai politik lama yang disebut pejabat-pejabat hebat yang akhirnya jadi konglomerat di dunia ini. Apa yang kalian ketahui tentang mengapa Indonesia landmark pengkhianat ekspresi perannya? Saya bertanya pertanyaan, saya merenungkan lagi siapa semua orang dan mengapa prospektus dari sebuah forensik pemahaman di mana sejarah dalam bilateral coba diambil raih dan ingat apa yang dicoba letakkan sama siapa parpol lama itu dalam seperti layaknya menceritakan karakterisasi seperti Soekarno menceritakan garis-garis besar haluan negara adalah daulat. Tapi pernyataan itu tidak pernah didapat sebab kita hanya satu peringkat setelah Myanmar. Satu peringkat, satu langkah lebih dikit dari Myanmar, di mana nilai tradingnya sangat rendah. Bedanya Myanmar, mereka tidak dinyatakan landmark pengkhianat, sedangkan Indonesia dinyatakan sebagai mengkhianati. Udah jelas-jelas kata kerjanya adalah mengkhianati. Landmark mengkhianati itu adalah sebuah pernyataan dari mengapa. Apa yang saya ceritakan di video jurnal sebelumnya adalah rasa pertanyaan terasa dalam bilateral sejarah. Bahkan apa yang paling lebih buruknya lagi, jurnal Indochina dari sejarah di mana terjurnalnya Mataram atau terjurnalnya Yogyakarta dari sebagai kota yang baru Jayakarta dirubah menjadi Jakarta adalah buruknya Dissentisitium. Saya memahami ini karena saya bernama Raden, nobility bangsawan yang akhirnya Anda bertanya kenapa saya berani lancang dengan pernyataan. Karena yang memulai lancang dulu adalah parpol lama di antara para pejabat-pejabat di mana dahulu hanya menginginkan dirinya menjadi konglomerat. Apa yang disebut Indonesia yang harusnya jadi hanyalah Indochina itu adalah landmark pengkhianat terjurnal di muka dunia. Saya paham karena saya melihatnya dari kacamata di luar negeri.
Di seberang sana saya bertanya pertanyaan yang kayak what your constitution? Satu, konstitusi pada umumnya dari rakyat untuk rakyat, hanya pertanyaannya kesannya kita merendah, tapi ternyata kalian masih sengsara semuanya sampai detik ini. Hanya dihias kabut-kabut gedung-gedung tinggi di Jakarta ataupun Surabaya, tapi kalian sama sekali berlandmark apa itu, apa kriteria karakternya adalah pengkhianat bilateral, dimana setelah dulu zaman dinyatakan jelajah, mereka jadi penjajah dari Belanda ataupun British yang satu sekutu. Kita menyatakan oh peranan kita satu sekutu. Enggak, kita enggak sama sekali dengan menjadi mandat atau mandatori di mana representatifnya adalah satu peranan itu, sama sekali bukan. Kayak bertanya sebuah lingkaran warna, perumpamannya adalah lingkaran warna, tiba-tiba ada paksaan abu-abu adalah warna, hitam adalah warna, putih adalah warna, padahal mereka adalah sebuah sistematis untuk gradasi. Beda lagi kalau bertanya pertanyaan seperti itu. Anda memaksakan sesuatu yang ini daulatnya, padahal bukan tentang warna judulnya. Cara kita hidup pun bertanya pertanyaan yang beda. Apa yang saya berani katakan, Indonesia landmark pengkhianat. Dalam pemetaannya, balik lagi saya nyatakan dalam pemetaannya. Pemetaan apa itu arti pengkhianat? Parpol lama disebut kaum konglomerat itu sekarang ialah mereka yang telah menceritakan cerita bahwa kedaulatan bisa diraih jika menjadi Indonesia. Tapi di luar komoditinya atau akomodasiniumnya, saya menyebutnya akomodasi, dari bilateral yang terdahulu, the treaties, ada pengulangan, balik lagi saya nyatakan itu, dari Australia, New Zealand. Komoditi yang kalian sebut Undang-Undang 45 tidak akan menolong Anda sampai kapanpun juga, apalagi ditulisin dengan cara italik. Beda kalau masih pakai aksara. Kalian tidak mencuri, kalian tidak manipulatif. Elemen-elemen apa yang kita gunakan untuk berdiplomatik masih sebab tataannya adalah tataan salah. Apa yang kalian sebut landmark di Kalimantan, bukan, itu bukan landmark. Itu kesalahan fatal. Yang diharapkan dari pertanyaan ini adalah kalian merakit apa yang sudah dibilateralkan Indochina dan diteruskan menjadi Indonesia. Kalau kalian menghina Indochina yang brengsek, Indochina yang membolehkan jelajahnya Eropa, kalian sama goblok dungunya dengan para pengkhianat parpol lama itu. Ada pula apa yang kalian pikirkan adalah tentang konstitusional. Konstitusional itu adalah pertanyaan yang sampai sekarang saya tahu
Mereka mencuri wawasan apa yang disebut hak miliknya dunia para bangsawan Raden. Seperti yang Anda ketahui juga, saya tidak diajarkan oleh ayah saya apa itu perkara berdeklarasi seperti ini. Saya mempelajari karena saya mencoba membuat filmologi. Kalian bayangkan saja apa yang pernah terjadi di waktu ketika kita bertanya semuanya. Ternyata sudah terjadi sejak di awal hyperinflasi. Kesadarannya mengapa Indonesia landmarknya adalah pengkhianat. Sebab apa yang kalian nyatakan budaya dikotori dengan landmark para parpol lama yang tidak mau ngikutin aturan. Mereka semena-mena dan semena-mena sebab alih kekuasaan tentara keamanan rakyat. Dan tentara keamanan rakyat mau sebab mereka nggak diperintah lagi dan mereka jadi atasan dan hidupnya bagaikan para pejabat. Bahkan di zamannya Soeharto semua elemen tentara boleh masuk parlemen. Tidak ada salahnya masukin tentara dalam parlemen memang. Tapi pertanyaannya selagi kalian hancurkan simbol apa itu dulu bilateral, di mana Indonesia tetap jadi sampah dari sebuah perumpamaan. Karena bilateral yang Indo-Cina harusnya kayak maraton menjadi Indonesia. Tapi itu tidak baik merubah nama. Sebab waktu di jurnal tataan itu tidak baik. Sebab yang terjurnal merusak pertanyaan apa yang sebenarnya sampah itu. Apa yang kalian sebut, intinya begini, sebuah titik legal. Karena waktu diakomodasikan, tapi diceritakan akomodasi minimum oleh saya. Sebab mengisi argumen. Di antara kalangan bercerita akal sehat saya mungkin memposisikan terlalu peranan yang satu, di mana adalah bertanya mengapa konstitusional lagi. Dari ketika Anda bertanya Pancasila, di mana Raden Rajiman Widyo Diningrat. Ketika itu setelah invasi dan invasi telah berakhir, momennya tidak jauh dari 3 Mei. Tapi sebelum 1945 tanggal 17 Agustusnya, Raden Rajiman Widyo Diningrat tanggal 8 Agustusnya diundang ke Vietnam. Tapi ada klaim lain. Yang anehnya lagi, klaim lain itu menyatakan setiap dokumentasi terjurnal tidak ada foto Raden Widyo Diningrat tersebut atau Raden Rajiman Widyo Diningrat. Yang akhirnya saya nanya pertanyaannya begini, di tahun 1949, kalau Anda pintar sejarah atau membuat tabelnya, atau Anda pernah membuat tabel forensik keuangan tataan negara,
berbanding siapa kriteria karakter lainnya di luar sana, Anda menemui kalau mengapa saya menyatakan Indonesia landmark pengkhianat bilateral yang akhirnya titik nilai tukar rupiahnya rendah. Secara forensik sosial sindrom, Anda dinyatakan pernyataan yang selama-lamanya pengkhianat, atau Anda akan mencoba merakit apa yang menyatakan kesempatannya ada. Satu hal lagi, apa yang kalian pikirkan apa yang kalian pikirkan lagi dari apa artinya saya mencoba menjurnal video ini? Mengetahui satu hal, suatu saat omongan saya benar semuanya, sebab sovereignty tidak bisa ditawar, atau daulat itu tidak bisa ditawar. Soekarno berperan bercerita garis-garis besar haluan negara, dan dia menyatakan daulat. Lucunya begini, lucunya lagi, dimana landmark itu adalah, kalian kira Pancasila, kalian menyebutnya simbol. Dan itu adalah, kalaupun landmark sosial, Anda nggak usah nyebut itu simbol. Akhirnya terdengarnya lucu di kuping semua orang yang menyatakan kalau landmark. Kalau dinyatakan simbol, Anda menyatakan ke apa yang kayak kita, kayak pagar atau tanda seru, tanda tanya dalam bentuk simbol, itu di replace dengan pernyataan Pancasila. Wow, lucu banget. Tulisan italik dengan tanda tanya atau atau bintang atau apa yang ada di pikiran Anda adalah simbol, adalah tetap simbol. Jadi kalau dinyatakan landmark itu adalah landmark sosial adalah Pancasila, saya setuju. Tapi kalau Anda nyatakan simbol, itu perkara bego yang pernah ada di muka bumi ini. Juga kritisme tentang kalian menyetujui semangat Indonesia. Saya nyatakan itu kriteria, paham di mana kondisinya, dari apa yang kalian pikir Indonesia murah senyuman, Indonesia kepulauan yang indah, Indonesia semuanya you can get. Saya nyatain pernyataannya, mendengar asumsi seperti itu rasanya aneh belaka. Kalaupun Anda akan menyeret saya ke asumsi laporan kepada pihak yang berwenang untuk menindaklanjuti saya, silakan. Saya paham Anda ingin menyatakan saya yang pengkhianat. Tapi forensik rupiahnya yang bercerita benar, kalian pengkhianat. Dalam setiap pergantian presiden, rupiah akan tetap turun nilai, sebab kalian tidak pernah naik peringkat lebih baik, tapi selalu lebih buruk, selalu meminjam uang bangsa lain dan menyatakan kita berdaulat. Bagaimana Anda bisa berdaulat? Kalian menteror cara-cara
memandatkan sistem. Kalian menteror seolah-olah wawasan prospektus kalian benar. Kalian representatif siapa anggota masyarakat atau rakyat seperti saya untuk dimanfaatkan belaka dan dijadikan tenaga kerja yang prinsipnya tidak menggunakan hasta manusia. Itu aja. Silakan lapor ke pihak berwenang. Silakan saya menganiaya pertanyaan apa yang disebut kehormatan bangsa. Bangsa sendiri sudah nggak punya udel dari awal. Di tahun 1950 dengan hyperinflasi, pernyataan yang paling goblok adalah kalian mencoba membina pertanyaan di mana Anda sudah dalam kekotoran yang paling buruk di muka bumi. Mereka pun membantu pernyataannya dengan apa yang disebut wawasan prospektus untuk mereka berdeklarasi. JavaScript, covenant terbodoh yang pernah ada. Dia kayak apa yang mau coba saya ungkapkan, kami bukan bodoh, tapi suatu saat lo tahu kok pertanyaan tentang apa arti hidup. Lo yang mau lapor ke polisi, lapor aja sana ke polisi. Gue tahu pertanyaannya bego. Pengkhianat. Indonesia landmark pengkhianat bilateral dalam segala lintasan.